Komisi DPRD Surabaya menerima aduan mahasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh dari 7 kampus. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forkompeta ini telah menerima beasiswa pemuda tangguh sejak Agustus 2023. Keberatan mereka terkait isu perwali yang akan dirubah, yakni bantuan UKT yang selama ini diterima penuh menjadi hanya 2,5 juta. Begitu juga untuk uang saku yang selama ini setiap bulan dapat 500, tapi mulai tahun ini hanya 300.000 rupiah. Beberapa pimpinan dan anggota Komisi D siap memfasilitasi aduan mahasiswa. Bahkan salah satu pimpinan siap untuk memberi pinjaman jika Pemkot tak turun tangan. Berikut wawancara visual dengan para mahasiswa dan anggota Komisi B. Kemarin ke Dispitporapar, teman-teman Forkompeta sudah menemui Bapak Ringo ya, meminta audiensi, tetapi dari teman-teman sendiri itu kurang jelas informasi dari Bapak Ringo. Kami Forkompeta sudah mengirimkan surat audiensi sebanyak 2 kali, dan kemarin itu tanggal Desember. Ya, bulan Desember itu saya mengirimkan, teman-teman mengirimkan surat audiensi untuk pertama kalinya, dan kemarin alhamdulillah kita udah menemui Bapak Ringo. Tapi dari teman-teman sendiri informasi yang didapat dari Bapak Ringo itu menurut teman-teman kurang jelas. Itu dari DPRD Komisi D ya tidak setuju atas pemotongan untuk penerima lama yang diikutkan kepotong juga. Di sini DPRD Komisi D masih tetap mengusahakan untuk penerima lama tetap, yaitu adanya 750 uang semester dan 500 per bulannya, dan untuk UKT di cover full gitu Bapak. Kita tunggu di Senin besok untuk audiensi dengan Bapak Ringo selaku Kepala Bidang Dispitporapar dan Bapak Imam selaku DPRD Komisi D. Di UNESA sendiri mulai range dari 2.500.000 sampai 7 juta. Harusnya berapa untuk uang? Yang seharusnya dulu UKT itu sempat di cover full. Di cover full untuk penerima lama ya, di cover full uang bulanan 500 dan 750 itu uang semester. Tetapi teman-teman dari UNESA yang notabene penerima paling banyak, di sini teman-teman juga ikut merasakan dampak perubahan ini. Kenapa kok ikut dipotong juga untuk penerima lama begitu, Pak? Terus dari mahasiswa sendiri sudah berusaha ke rektorat atau seperti apa itu usahanya mahasiswa mempertanyakan? Ya, dari teman-teman sendiri udah ada yang ke Ditmawas, ke rektorat juga. Kemarin saya sendiri dari Universitas Negeri Surabaya sempat mengirimkan surat untuk rektorat ingin meminta audiensi, tetapi untuk saat ini saya masih belum dapat panggilan. Ada berapa jumlahnya yang di Indonesia? Dari UNESA sekitar 1.200 sampai 1.400-an, Pak. Itu menerima ini ya? Iya, menerima beasiswa pemuda tangguh Surabaya ya. Kalau tadi ini di sini berapa kampus ini? Ini yang masih datang ini? 8 ya. Yang datang sekitar 7 kampus. 7 dari berapa? 15 kampus negeri ya? 15 kampus negeri ya. Kalau dari UNER sendiri, UNER ini kan agak besar ini katanya. Seperti apa ini, Mas? Berapa ini, Mas? UNER itu kisaran dari 3 sampai 15 juta. Artinya per hari ini kemarin itu koordinator sudah menghubungi ke Ditmawas. Seharusnya hari ini adalah hari terakhir kita pembayaran UKT. Alhamdulillah UNER sendiri sudah koordinasi sendiri. Kenapa Dispitporapar pada tanggal hari Selasa itu koordinator maju sendiri ke Ditmawas. Artinya status penangguhan UKT sudah aman. Nah, untuk langkah selanjutnya ini yakni bayarnya seperti apa, karena kan pihak Ditmawas itu nunggu perwali juga turun, jadi sama-sama harus menguntungkan. Artinya dari pihak Pemkot sendiri sudah ke kampus, artinya berarti seperti itu ya? Kok sudah aman ini seperti apa ya? Nah, kalau menurut jenengan? Nah, kalau dari UNER sendiri kan koordinatornya sendiri yang bergerak, bukan dari Dispitporapar. Kalau Dispitporapar sudah mengirimkan MOU, tetapi belum ditandatangani oleh rektorat dan kayak UNESA juga. Nah, sekarang harapannya seperti apa sih, Mas, dengan
perwali yang akan dibuat ini? Harapan saya ke depannya untuk program ini sangatlah baik buat pendidikan. Tapi saya harap untuk ke depannya kalau ada perubahan itu selesaikan dulu perubahannya yang lama gitu. Dan untuk tidak apa-apa kalau ingin menambah penerima, tetapi ya di sisi lain juga dipikirkan penerima lama ini juga yang notabene nggak ikut kepotong kok ternyata tiba-tiba ada isu kepotong gitu. Kalau Saman sendiri sudah berapa tahun menikmati mendapat fasilitas beasiswa? Saya penerima 2023 tepatnya bulan Agustus kurang lebih saya udah menerima benefit beasiswa muda tangguh ini sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Iya 3 tahunan. Oke. Ya, Nama apa? Gilang Ardi Pradana Dari Universitas Negeri Surabaya. Saya Akmal Faiz dari UNER. 2025, nah itu tetap bisa kuliah dengan bantuan beasiswa full ya, entah nanti dicarikan solusi dengan dijadikan CSR atau nanti mungkin dirubah di PAK ya, tapi yang jelas yang 2025 ini harus tetap UKT dibayarkan full apabila pihak universitas tidak bisa menerima pengurangan UKT itu. Tapi apakah Aja sih. anggaran di Pemkot ini mencukupi Bu untuk ke situ gitu? Ya. Dengan pertambahan banyaknya Oke. berpuluh-puluh. Nanti itu di dalam penerimaan pemuda tangguh yang 2026 infonya nanti kan insya Allah Februari itu yang didahulukan adalah yang maksudnya yang dipersyaratkan itu benar-benar yang terseleksi dari keluarga miskin. Dalam hal ini kalau nggak salah desil 1, desil 2 pokoknya paling miskin gitu ya, miskin dan pramiskin. Nah kalau yang kemarin-kemarin itu kan masih bisa lolos karena memang ada dasar yang prestasi ya, tapi untuk 2026 nanti itu dimungkinkan hanya untuk yang keluarga miskin. Kemarin itu kita sudah menggedok itu untuk anggarannya sebentar ya 191,8 M ini nggak salah. Kita nanti akan minta rincian lagi ke dinas terkait Disputporapar. Saat ini yang sudah masuk itu berapa ya, kemudian nanti dengan rigidnya yang diterima, nah itu sekiranya angka itu bisa lebih mendekati atau tidak. Nah kalau nanti mungkin juga ada dari dinas sosial ya, kita minta data anak yang kuliah yang masuk di desil 1, desil 2 itu perkiraan datanya berapa, apakah benar 23.900 itu atau di bawah itu, nanti akan kita perhitungkan lagi ya, sehingga nanti penambahannya seperti apa nanti juga akan kemungkinan itu bisa di PAK kan juga sih ya, tapi kalau PAK itu kan nunggu pelaksanaannya akhir tahun ya. Tapi intinya kami di DPRD Kota Komisi D itu untuk yang 2025 ke bawah yang sudah ongoing ini tidak boleh ada penambahan dari keluarga ya, maksudnya kekurangannya itu loh ya masih tetap kita harapkan seperti di cover full hasilnya artinya. Masalah di cover full atau tidak itu nanti ada ya, tadi itu bisa kita carikan dari CSR atau bisa dicarikan dari yang lain lah ya, karena kan kita juga melihat dari anggaran itu tadi Pak.